Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahid Khalilur Rahman, absen 22, kelas 11 TKR 5. Saya akan menjelaskan tentang propeller shaft. Propeller shaft adalah salah satu komponen penting yang terdapat pada kendaraan. Komponen ini memiliki fungsi utama meneruskan putaran dari transmisi menuju gardan. Pengertian propeller pada kendaraan. Nama lain dari komponen ini, poros propeller yang terpasang di kendaraan dan berfungsi untuk membantu memindahkan tenaga dari bagian transmisi menuju differential. Fungsi poros propeller: meneruskan putaran menuju gardan, menahan kendaraan agar tidak mengalami getaran lebih, menghasilkan putaran yang baik, meneruskan tenaga penggerak ketika kendaraan melewati jalan yang tidak rata, mengatur jarak. Komponen-komponen poros propeller. Front universal joint. Fungsi dari komponen propeller yang satu ini adalah untuk mengikat bagian slip yoke di drive shaft. Drive shaft itu merupakan salah satu poros penggerak pada kendaraan. 2. Real universal joint. Real universal joint berfungsi bagian yang satu adalah untuk melenturkan sambungan dari penghubung drive shaft ke yoke. 3. Yoke berfungsi sebagai jembatan penghubung antara diferensial belakang pada porosnya. 4. Slip yoke. Slip yoke berfungsi untuk menghubungkan sambungan universal yang ada di bagian depan dengan poros dari output transmisi. 5. Front universal joint. Front universal joint bertugas sebagai pengikat slip yoke agar tidak bergerak ketika poros penggerak bekerja. Jenis-jenis poros propeller. 1. Tipe 3 universal joint. Tipe pertama dari poros propeller bernama tipe 3 universal joint. Sesuai dengan namanya, untuk jenis yang satu ini memiliki 3 sambungan universal. Sambungan ini harus bisa mengatasi segala keadaan saat menyalurkan tenaga ke bagian diferensial. Untuk membuat tipe yang satu ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah putaran yang dihasilkan harus sehalus mungkin dan tidak boleh mengeluarkan suara. Yang kedua, dilengkapi dengan konstruksi yang tahan lama dan bentuknya sederhana. Dan yang ketiga, sambungan ini harus dapat menghindari terjadinya kerusakan pada komponen kendaraan yang lain ketika poros sedang bekerja. 2. Tipe 2 universal joint. Untuk tipe yang satu ini hanya memiliki 2 sambungan saja. Ada 2 fungsi untuk tipe yang satu ini. Pertama adalah sebagai pengatur poros transfer tenaga pada propeller agar bekerja secara halus. Fungsi yang kedua adalah untuk memantau kerja dari propeller shaft saat kendaraan berada di jalan yang turun atau naik. Jenis-jenis sambungan universal atau universal joint. 1. Flexible joint. Salah satu komponen yang terdapat pada propeller shaft adalah flexible joint. Jenis yang satu ini terdiri dari karet kopling keras dan terdapat di antara 2 yoke berbentuk kaki 3. Yang kedua, constant velocity joint. Jenis kedua ini berfungsi untuk membantu proses pemindahan tenaga dengan lembut. Turnion joint. Turnion joint dibuat dengan kombinasi berbagai jenis hooks dan slip joint. Di dalamnya terdapat tali. Slip joint. Slip joint berfungsi untuk mengatur perubahan panjang pada poros propeller ke bagian diferensial. Yang terakhir, hooks joint. Sesuai dengan namanya, fungsi propeller shaft adalah memindahkan tenaga penggerak ke bagian diferensial agar roda kendaraan dapat bekerja dengan maksimal.
Sedangkan Hawkes joint dibagi lagi menjadi dua macam tipe lagi, yaitu tipe sail bearing cup. Cara kerja propeller pada transmisi kendaraan. Ketika kendaraan akan digerakkan, poros propeller akan bergerak secara memutar. Setelah itu, poros akan bergerak secara naik turun dengan menyesuaikan kondisi jalan apakah bagus atau tidak. Naik turunnya propeller disebabkan adanya poros pada roda bagian belakang yang terikat sistem suspensi. Adanya gerakan naik turun tersebut sering membuat panjang poros propeller menjadi berubah-ubah. Karena itu, agar jaraknya tetap terjaga dan tidak merusak komponen lain, maka poros propeller dilengkapi dengan sambungan universal. Jika Anda ingin propeller shaft awet, maka harus dirawat dengan sebaik mungkin. Adapun cara merawatnya diantaranya menjaga kebersihan propeller, mengecek kondisinya secara berkala, apakah ada yang rusak atau tidak, dan memberikan pelumas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.